Kerang hijau merupakan salah satu jenis moluska laut yang banyak ditemukan di perairan pesisir dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Kerang ini dikenal dengan cangkangnya yang berwarna hijau kehitaman dan dagingnya yang kaya akan protein, mineral, serta memiliki rasa yang digemari masyarakat. Secara ilmiah, kerang hijau termasuk dalam kelompok bivalvia yang hidup menempel pada substrat keras seperti kayu, batu, atau tiang di perairan laut. Kerang hijau bersifat filter feeder, yaitu memperoleh makanan dengan menyaring plankton dan bahan organik dari air laut. Habitat alami kerang hijau berada di perairan dangkal dengan arus yang tenang dan kadar salinitas stabil. Kondisi ini sangat mendukung pertumbuhan kerang hijau secara cepat dan berkelanjutan, sehingga cocok untuk dikembangkan melalui sistem budidaya. Budidaya kerang hijau menjadi peluang usaha yang menjanjikan karena tidak memerlukan pakan tambahan. Kerang mendapatkan nutrisi langsung dari perairan, sehingga biaya operasional relatif rendah dibandingkan komoditas perikanan lainnya. Tahap awal budidaya kerang hijau dimulai dengan pemilihan lokasi yang tepat. Perairan harus bersih, bebas dari pencemaran limbah industri, memiliki kedalaman cukup, serta sirkulasi air yang baik agar kerang dapat tumbuh optimal. Setelah lokasi ditentukan, petani menyiapkan sarana budidaya berupa bambu, kayu, atau tali yang dipasang secara vertikal maupun horizontal. Media ini berfungsi sebagai tempat menempelnya benih kerang hijau. Benih kerang hijau umumnya berasal dari alam dan menempel secara alami pada media yang telah dipasang. Proses penempelan ini biasanya terjadi pada musim tertentu ketika larva kerang berlimpah di perairan. Setelah benih menempel, kerang hijau dibiarkan tumbuh tanpa perlakuan khusus. Petani hanya perlu melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi air, arus, dan potensi gangguan seperti hama atau sampah laut. Pertumbuhan kerang hijau berlangsung cukup cepat. Dalam waktu sekitar 5 hingga 6 bulan, kerang sudah mencapai ukuran konsumsi dan siap untuk dipanen secara bertahap maupun sekaligus. Selama masa pemeliharaan, kebersihan area budidaya menjadi faktor penting. Media yang terlalu kotor atau tertutup lumpur dapat menghambat pertumbuhan kerang dan menurunkan kualitas hasil panen. Budidaya kerang hijau juga dikenal ramah lingkungan karena tidak menghasilkan limbah pakan. Bahkan, keberadaan kerang hijau dapat membantu menyaring air dan meningkatkan kualitas perairan sekitar. Ketika memasuki masa panen, petani akan mengangkat bambu atau tali yang telah dipenuhi kerang hijau. Proses ini biasanya dilakukan secara manual dengan bantuan perahu kecil atau kapal sederhana. Kerang hijau yang telah diangkat kemudian dipisahkan dari media tempat menempelnya. Tahap ini memerlukan ketelitian agar cangkang tidak rusak dan kualitas daging tetap terjaga. Hasil panen kerang hijau dalam skala besar dapat mencapai bertonton dalam satu kali panen, tergantung luas area budidaya dan kepadatan benih. Inilah yang menjadikan budidaya kerang hijau sangat menarik secara ekonomi. Setelah dipanen, kerang hijau dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan lumpur dan kotoran. Proses pencucian ini penting sebelum kerang didistribusikan ke pasar atau tempat pengolahan. Kerang hijau segar biasanya dijual dalam kondisi utuh ke pasar tradisional, restoran, atau pengepul. Permintaan pasar yang stabil membuat harga kerang hijau relatif menguntungkan bagi pembudidaya. Selain dijual segar, kerang hijau juga dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah. Daging kerang dapat diolah menjadi kerang kupas, kerang rebus beku, hingga bahan baku industri makanan. Nilai ekonomi kerang hijau semakin tinggi jika dikelola dengan sistem budidaya yang baik dan berkelanjutan. Kualitas produk yang terjaga akan meningkatkan daya saing di pasar lokal maupun ekspor. Budidaya kerang hijau juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat pesisir. Mulai dari tahap pemasangan media, pemeliharaan, panen, hingga distribusi hasil, semuanya melibatkan tenaga kerja lokal. Dari sisi modal, usaha budidaya kerang hijau tergolong terjangkau. Bahan-bahan seperti bambu dan tali mudah diperoleh, sehingga cocok dikembangkan oleh nelayan kecil maupun kelompok usaha bersama. Risiko dalam budidaya kerang hijau tetap ada, seperti perubahan cuaca ekstrim dan pencemaran air. Oleh karena itu, pemantauan lingkungan secara berkala menjadi hal yang sangat penting. Kerang hijau yang dibudidayakan di perairan bersih memiliki kualitas daging yang lebih baik dan aman dikonsumsi. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen dan harga jual produk. Dalam skala industri, budidaya kerang hijau dapat dikombinasikan dengan sistem pengelolaan modern. Pengaturan jarak media dan waktu panen yang tepat dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan. Panen besar kerang hijau biasanya dilakukan serentak untuk memenuhi permintaan pasar dalam jumlah besar. Momen ini sering menjadi puncak keuntungan bagi para pembudidaya. Kerang hijau hasil panen besar kemudian dikirim menggunakan sistem rantai dingin agar kesegarannya tetap terjaga.
Penanganan pasca panen yang baik sangat menentukan nilai jual akhir. Dengan manajemen yang tepat, budidaya kerang hijau dapat menjadi sumber pendapatan jangka panjang. Siklus produksi yang relatif singkat memungkinkan petani melakukan panen beberapa kali dalam setahun. Selain aspek ekonomi, budidaya kerang hijau juga mendukung ketahanan pangan berbasis laut. Kerang hijau menjadi sumber protein alternatif yang terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah dan berbagai pihak kini mulai mendorong pengembangan budidaya kerang hijau sebagai komoditas unggulan pesisir. Dukungan berupa pelatihan dan pendampingan sangat membantu peningkatan kualitas produksi. Secara keseluruhan, budidaya kerang hijau merupakan usaha yang potensial, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi tinggi. Dengan perencanaan yang baik, komoditas ini mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat pesisir dan perekonomian daerah.